Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita serta penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Gembala yang adil. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Yeremia pasal 23 ayat 1-6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Pada tanggal 31 Mei 2018, BBC News Indonesia memberitakan mengenai seorang pengkhotbah di Amerika Serikat yang meminta jemaatnya untuk membelikan pesawat pribadi untuknya. Alasannya adalah karena sang pengkhotbah yakin bahwa Tuhan menyuruhnya membeli pesawat di South Falcon 7X seharga 54 juta US dollar atau sekitar 750 miliar. Berita tersebut mencatat bahwa pesawat yang akan dibeli tersebut merupakan pesawat pribadi keempatnya. Apa yang dilakukan oleh pengkhotbah tersebut hanyalah salah satu contoh begitu banyaknya pemimpin rohani zaman ini, pendeta, pengkhotbah, penginjil, gembala, dan lain sebagainya, yang lebih banyak berfokus mengembalakan dirinya sendiri daripada umat Allah. Peristiwa semacam ini tidak hanya terjadi di zaman akhir ini, tetapi jauh sebelumnya di dalam Perjanjian Lama. Tuhan sudah sering menegur para pemimpin rohani yang hanya memikirkan diri dan kenyamanannya. Domba dan gembala seringkali dipakai secara metafora atau kiasan di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, untuk menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya. Di dalam Alkitab, domba sebagai kiasan bagi umat Allah digambarkan sebagai sosok yang tidak berdaya, bergantung, mudah tersesat. Yesaya 53 ayat 6, butuh dituntun, Bilangan 27 ayat 17, Mazmur 23. Oleh karena itu, umat Allah membutuhkan gembala yang menuntun mereka. Tentu saja sang gembala agung mereka adalah Allah sendiri. Namun, Allah memakai para pemimpin bangsa Israel, raja, nabi, imam, dan sebagainya
untuk menjadi representasi Allah di tengah-tengah umatnya untuk mengembalakan mereka. Gembala yang dalam bahasa Ibrani adalah roeh, memiliki pengertian sebagai seorang yang memberi makan, memimpin atau mengembalakan di padang gurun, merawat dan memelihara. Celakalah para gembala Israel. Perikop Yeremia pasal 23 ayat 1-6 diawali dengan teguran keras dari Tuhan terhadap para pemimpin Israel yang tidak menjalankan tugas pengembalaan mereka dengan benar. Para pemimpin yang seharusnya memimpin, merawat, menjaga, memelihara, dan membimbing justru menghancurkan dan mencerai-beraikan umat Allah sebagai kawanan domba gembalaan mereka. Kata hilang dan terserak dalam ayat 1 memakai istilah destroying. Artinya mereka tidak hanya membiarkan atau mengabaikan umat Allah sebagai tindakan fasib, tetapi ada tindakan aktif untuk menghancurkan mereka. Gembala-gembala seperti ini Tuhan sebut sebagai gembala-gembala yang jahat. Kondisi seperti ini mirip dengan apa yang terjadi terhadap umat Allah di dalam kitab Yehezkiel pasal 34. Para gembala Israel dikatakan hanya mengambil keuntungan pribadi dari domba-domba Allah, tetapi mereka tidak mengembalakannya. Mereka aktif mendatangkan keuntungan bagi diri mereka dari domba-domba, tetapi fasib bahkan abai dalam menjaga dan memelihara mereka. Terhadap para gembala yang jahat ini Tuhan akan membalas perbuatan mereka. Bahkan dalam Yehezkiel 34 Tuhan sendiri akan menjadi lawan mereka dan menuntut pertanggungjawaban atas mereka. Baik di dalam Yeremia 23 maupun di dalam Yehezkiel 34 sama-sama firman Tuhan berkata bahwa gembala-gembala yang jahat dan tidak adil tersebut akan dicopot dan dilengserkan oleh Tuhan dan digantikan dengan gembala-gembala yang baru yang diharapkan dapat mengembalakan mereka dengan baik. Namun yang paling menghibur adalah janji Tuhan kepada umatnya bahwa Ia akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, yaitu seorang yang akan bangkit dari keturunan Daud yang disebut sebagai Tuhan keadilan kita. Tentu saja ini merupakan nubuat tentang kedatangan Mesias yang akan mengembalakan umatnya dengan adil dan benar. Sang gembala yang dijanjikan ini akan memerintah atau mengembalakan umat Allah dengan bijaksana. Tidak seperti para pemimpin Israel yang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak menghiraukan keadilan dan kebenaran Allah. Sosok gembala yang dijanjikan ini tergenapi sepenuhnya dalam diri Yesus Kristus, sehingga Ia sendiri menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 1-21, kontras dengan gembala-gembala Israel, apa yang dilakukan sang gembala agung dapat dirangkum dalam dua hal. Yang pertama, membangun relasi yang intim dengan domba-dombanya. Yesus Kristus tidak seperti gembala-gembala Israel dan gembala-gembala zaman kini yang hanya mengambil dan menikmati keuntungan, kedudukan, kuasa, dan popularitas dari jemaat Tuhan. Tuhan Yesus justru membuka diri dan mendekatkan diri untuk menjalin relasi yang intim dengan umatnya. Relasi yang intim ini digambarkan sangat indah di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1-6. Yaitu bahwa domba mendengar suara sang gembala atau Yesus dan sang gembala memanggil dombanya masing-masing menurut namanya. Ini adalah penggambaran relasi yang sangat dalam antara Yesus Kristus dengan orang percaya. Jika seorang gembala dapat memanggil domba-dombanya menurut namanya, sudah pasti sang gembala sangat peduli, perhatian, dan mengamati dombanya. Ia sangat mengenal domba-dombanya, demikian juga sebaliknya. Di dalam relasi dengan dombanya, seorang gembala juga harus menjadi panutan yang berjalan di depan orang-orang yang dibimbingnya. Yang kedua, mengorbankan diri untuk domba-dombanya. Tugas utama seorang gembala adalah merawat dan memelihara domba-dombanya. Inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Seorang gembala yang baik seharusnya merawat dombanya dengan mencukur bulunya, bukan memerasnya dengan mengulitinya. Seorang gembala juga berkorban memberi rasa aman untuk domba-dombanya, sehingga Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu." Yohanes 10 pasal 7 dan 9.
Pintu menjadi pelindung yang memberi rasa aman kepada orang-orang yang ada di dalam kawanan domba. Yesus Kristus juga memberi hidup dan kelimpahan kepada domba-dombanya. Dan semua jaminan ini diberikan oleh Yesus Kristus dan diwujudkan dengan mengorbankan seluruh hidupnya dan nyawanya kepada domba-dombanya dan seluruh umat manusia. Seorang gembala, pemimpin, pembimbing yang baik akan mengorbankan diri, waktu, tenaga, perasaan untuk orang-orang yang dipimpin atau digembalakannya, bukan mengorbankan orang-orang di bawah asuhannya untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Oleh karena itu, sebagai kontras dari gembala-gembala yang menghancurkan dan mencerai-beraikan umat Allah, maka karakter yang ditonjolkan oleh Yesus Kristus sebagai gembala yang baik adalah kelembutan, kepedulian, kepekaan, memelihara atau merawat. Sekalipun seorang gembala dapat menggunakan tongkat untuk membimbing dombanya atau bahkan mematahkan kaki dombanya yang nakal, tetapi di sini sifat kelembutan dan mengayomi lebih dominan sebagai sifat dan karakter utama seorang gembala. Aplikasi orang Kristen. Sebagai orang Kristen, apa aplikasi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, jika Yesus adalah gembala yang baik, apa yang mesti kita takutkan dan khawatirkan? Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita hari ini, kita tidak perlu takut dan khawatir sebab kita memiliki gembala yang begitu dekat dengan kita dan yang akan memelihara kita dari berbagai tantangan hidup. Bahkan di dalam lembah kekelaman pun kita tidak perlu takut sebab Tuhan beserta kita. Mazmur 23. Dia adalah gembala yang adil, benar dan baik dan setia di dalam kondisi apapun yang kita alami. Yang kedua, kita juga dapat menjadi gembala-gembala kecil untuk domba-domba di sekitar kita. Firman Tuhan berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu." 1 Petrus 5 ayat 2. Firman Tuhan ini berlaku tidak hanya bagi para pemimpin rohani, tetapi juga bagi semua orang percaya dalam lingkup keluarga, pekerjaan, pelayanan, pergaulan. Mungkin ada orang-orang yang membutuhkan bimbingan, pimpinan, pendampingan, penguatan, penghiburan, perhatian, dan pertolongan kita. Ambil dan pergunakanlah kesempatan tersebut untuk meneladani Yesus Kristus menjadi gembala-gembala kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu kembali mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Engkau buka jalan dan kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus melimpah menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.